Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat sahabat pintar semuanya pengunjung FAT Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia, tetap semangat dan tak boleh merasa lelah untuk terus belajar. Sebelum memulai belajar, jangan lupa menekan tombol. Sekarang, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kali ini kita belajar tentang tema 7 subtema 1 pembelajaran 4. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai perlawanan dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, mengalami kegagalan. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. A. Perjuangan bersifat kedaerahan. B. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. C. Masih bergantung pada pimpinan, jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. D. Kalah dalam persenjataan. E. Belanda menerapkan politik adu domba, Divide et Impera. Tahukah kamu, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa awal pergerakan nasional. 2. Masa radikal. Dan 3. Masa moderat. Masa awal pergerakan nasional, tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indise Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei tahun 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa radikal. Tahun 1920 sampai tahun 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia, PKI, Nahdlatul Ulama, NU, Partai Nasional Indonesia, PNI. Masa moderat, tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia, GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, Majelis Islam Akla Indonesia, MIAI, Jong Islamiyah Tenbon, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. 1. Mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Masih bergantung pimpinan, jika pemimpin tertangkap, perlawanan berhenti. Kalah dalam persenjataan. Belanda menerapkan politik adu domba, Divide et Impera. 2. Bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Para kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. 3. Peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. 4. Jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. 1. Masa awal pergerakan nasional, tahun 1900-an. 2. Masa awal radikal, tahun 1920 sampai tahun 1927-an. 3. Masa moderat, tahun 1930-an. 5. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, sehingga pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sahabat pintar, bacalah berikut ini tentang biografi singkat dan kisah perjuangan Dr. Sutomo.